Halo kawan-kawan, kita berusaha sekarang mencari tahu bagaimana cara membor ke samping, membor seperti ini. Jadi kawan-kawan bisa melihat di sebuah proyek misalnya seperti ini. Ada membor ke samping. Jadi ada lubang di sini kawan-kawan. Ada lubangnya di sini, ada lubang lagi di sana. Saya ingin tahu kawan-kawan. Jadi kita berbicara sekarang seperti ini kawan-kawan. Jadi lubang ini cara membornya, cara membor pipa paralon antara satu dengan satu, kesananya kan banyak itu lubang-lubangnya kawan-kawan. Tanpa membuat parit seperti itu dulu. Nah caranya kawan-kawan sebagaimana? Caranya begini kawan-kawan. Jadi ini sudah saya minta izin kepada Pak Anhar. Pak Anhar ini adalah orang yang udah kawakan di Pekanbaru dengan bidang ini. Tinggal di jalan Pahlawan Kerja, Pekanbaru, Riau. Jadi dekat Jalan Pinang Merah. Jadi caranya kawan-kawan, ada matanya seperti ini. Setelah lubang digali, ada mata bor. Mata bornya seperti ini kawan-kawan. Jadi mata bor satu paralon. Jadi nanti paralon itu disambung-sambung. Nah, sekarang udah terjadi sekarang penyambungan di tempat kerja Pak Anhar ini. Ini agak sulit saya melihatnya. Jadi disambung seperti itu kawan-kawan. Kita bisa melihat dari atas cara beliau mengebor secara manual. Ini di sini tidak ada mesin-mesin, yang ada bukan mesin di sini, ini ada air aja kawan-kawan. Jadi kita ingin tahu bagaimana cara beliau ini mengebor ke samping. Jadi mengebor ke samping ini berbeda dengan ke bawah, tapi memerlukan air juga kawan-kawan. Di caranya seperti kita lihat diputar dan ada tangkai dibuat yang untuk di sini. Jadi ini sebenarnya mata itu kawan-kawan, itu kan ada matanya itu di situ kita lihat. Itu disambung-sambung ke sini untuk mengambil kotorannya, kotoran dari bornya itu, lumpur. Jadi udah jadi lumpur, kemudian dibor seperti itu, ditambah airnya. Ini penambahan air kawan-kawan, karena itu memerlukan banyak air sebenarnya. Di air yang di dalam ini bukan air dari mata air, tapi diambil sendiri seperti ini kawan-kawan. Di Pak Anhar ini di Pekanbaru udah malang melintang beliau ini di dalam itu. Umur udah 63 tahun. Tinggal di Jalan Pahlawan Kerja, Jalan Pinang Merah, Simpang 3, Kaharudin Nasution, Pekanbaru Riau. Dan untuk proyek-proyek tertentu kawan-kawan bisa kontak ke beliau itu, datangi aja langsung. Sebab di Jalan Pinang Merah itu kebanyakan orang udah tahu siapa beliau ini kan. Jadi ini kita lihat caranya, lihat tangannya kawan-kawan, ada tangkai dibuat. Tangkai di situ. Kita lihat, kita perhatikan ya. Saya udah minta izin tadi belajar sama beliau ini bagaimana caranya. Kita perhatikan pelan-pelan kawan-kawan. Yang penting kita caranya itu. Jadi lubang pertama digali seperti ini. Seperti ini sampai ke sana. Jadi menurut beliau ini sekitar 10 meter itu bisa kita gali. Kita gali lubang per lubang 10 meter rata-rata. Tapi kalau untuk jalan seperti ini, jalan di sana kawan-kawan, antara sisi kiri dengan sisi kanan itu tidak boleh, jalan itu kan tidak boleh dilubangi. Bisa sampai 25 meter atau 20 meter kata beliau ini. Jadi itu memang memerlukan skill, namanya skill. Dan ini tanpa mesin sedikit pun kawan-kawan. Artinya mesin tidak ada dipergunakan di sini. Kita perhatikan cara beliau ini. Nah, memang udah penuh airnya. Ini udah dapat bahan-bahan mentahnya kawan-kawan. Jadi hasil dari goyangan tadi itu udah nampak kawan-kawan. Ini airnya udah agak penuh, kita tengok lagi terus. Sabar kawan-kawan, kita penting kita tahu cara belajarnya. Jadi lubang digali, masukkan air, kemudian ada matanya seperti itu, mata geriginya seperti mata hiu kawan-kawan. Inilah mata bornya kawan-kawan. Bisa kawan-kawan lihat, ini mata bor yang untuk paralon 5 inci. 5 inci ini paralonnya kawan-kawan. Rata-rata dipakai untuk ini. Jadi kita bisa terus perhatikan. Jadi bapak ini mengebor arah ke sana kawan-kawan. Arah ke sana lagi. Yang ini sudah
Yang ini sudah, udah berlubang seperti kita bisa lihat di sini. Nah, itu di sananya udah. Jadi airnya cukup banyak. Nanti kita tengok dulu setelah airnya agak turun, kawan-kawan. Nah, mulai ada penyambungan yang baru dari Pak Anhar ini ke dalam. Jadi disambung-sambung terus, kawan-kawan. Ini yang panjang ini pun masuk semua nanti sampai berapa meter ke dalamnya itu. Masih mampu ya, terus aja. Oh gitu. Gitu, 10 sampai 15 meter menurut Bapak itu. Mungkin nggak kedengaran sama kawan-kawan. Di sini bisa kita lihat. Ini caranya. Ada tangkai yang sambungan pertama ini tidak dilepaskan dari sisinya. Jadi itu terus seperti itu, kawan-kawan. Nampak sama kawan-kawan? Jadi sambungkan di tengah terus. Jadi seperti itu. Kita teruskan dulu. Mana cara beliau ini? Memang ini memerlukan tenaga seperti orang atlet maraton sepertinya, kawan-kawan. Karena ini terus-menerus sifatnya. Dan ini tidak bisa dibiarkan lama-lama, airnya lama-lama mengering. Jadi ini yang bagian air udah pergi ke sana. Jadi diteruskan jadi seperti lumpur. Jadi batu dipukul-pukul, kawan-kawan. Ada dipukul, ada juga yang diputar bisa juga. Ini kita belajar, kawan-kawan. Sambil menunggu di sini, kita cek lubang yang lain, kawan-kawan. Ini kita berjalan ke sana, kita cek lubang yang lain ini seperti ini. Inilah hasilnya kerjaan tadi itu, kawan-kawan. Yang ini sudah tembus istilahnya ke sananya. Ya, bisa dilihat di sana, ke sananya udah tembus. Kita lihat lagi satu lagi. Jadi artinya di sini pekerjaannya itu bisa-bisa berkilometer, kawan-kawan. Jadi untuk penanam kabel sebenarnya kalau yang kita lihat sekarang. Ini yang belum tembusnya, kawan-kawan. Tapi yang sebelah sininya bisa kita lihat. Yang ke sebelah sininya, itu udah tembus. Nah, ini dikasih lubang sedikit. Kadang-kadang lubang begini karena ada akar-akar kayu seperti ini. Karena dekat-dekat dengan kayu, itu udah runtuh dia. Memang harus begitu kan. Itu sistemnya sebenarnya. Nah, terus kita balik ke Pak Anharnya ya. Jadi lubang yang sedang digali Pak Anhar ini adalah lubang yang ke sana. Artinya bornya arah ke sana. Ini yang sudah dibor, yang sudah tembus tadi, kawan-kawan. Nah, kalau sekarang yang dibor oleh Pak Anhar ini kesananya itu belum ada lubangnya. Nanti dibikin lubang dari atas. Nah, sekarang udah mulai membuangkan kotoran dari pipa-pipa paralon yang adanya itu, kawan-kawan. Jadi bisa kita lihat di sini sambil memutar terus menekan ke arah ke depan Pak Anhar ini. Ke depan terus. Jadi itulah yang membuatnya gigi-gigi seperti gigi hiu. Gigi hiu itulah yang membuat tanah itu berlubang, dibantu dengan air sehingga menjadi lunak. Nah, berikutnya bagaimana caranya beliau ini mengeluarkan kotorannya dari dalam sana, kawan-kawan. Nah, ini cara-caranya, kawan-kawan ya. Jadi bisa kita lihat yang di bagian dekat tangannya itu ada dibuat lubang, kasih paralon kecil untuk memutar, kawan-kawan. Nah, seperti itu, kawan-kawan. Seperti itu, dimasukkan lagi itu paralon besar. Begitu. Untuk pegangan, tentu saja harus ada pegangan seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kawan-kawan, ini kita butuh, kalau kita mengerjakan ini, kita butuh ketahanan namanya, ketahanan fisik, kesabaran, kemudian memang harus tahan di dalam air. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu atau badan-badan orang tertentu yang tidak tahan dengan air, agak susah memang ini. Jadi pekerjaan seperti ini mirip dengan atlet maraton, kawan-kawan, yang membutuhkan tenaga yang panjang. Tidak terlalu berat sebenarnya, menggalinya yang berat juga memang. Tapi yang penting ini monoton itu, maraton itu yang agak sulit, kawan-kawan. Bisa kita lihat di sini. Dari pagi sampai sore Bapak ini kadang-kadang dalam air, kawan-kawan. Nah, mulai membuangkan kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh, jadi kotorannya itu setelah digoyang-goyang begitu, maju mundur, kotorannya itu ke arah Bapak ini perginya, yaitu dikeluarkan karena nanti membuat dangkal lubangnya ini. Jadi itu lubangnya sekarang udah mungkin sekitar 3 atau 4 meter udah masuk ke dalam, kawan-kawan. Jadi 4 meteran ada ya. 4 meteran. Jadi ini disambung-sambung tadinya, kawan-kawan, disambung-sambung, begitu masuk sedikit disambungkan, masuk sedikit lagi disambungkan. Begitu, kawan-kawan. Jadi udah hampir kandas, nanti mungkin sebentar lagi disambung oleh Pak Anhar ini. Begitu.
Jadi setelah tidak memungkinkan kawan-kawan, kalau nantinya tidak memungkinkan memutar dan menghujamkan ke dalam lagi, ini akan disambung. Nah, ini ada proses penyambungan kawan-kawan. Bisa kita lihat di sini. Kita lihat pelan-pelan kawan-kawan. Nah, dikeluarkan dulu. Yang ini yang di tangan, dekat tangan, bisa nampak sama kawan-kawan berlubang. Nah, ini diambil yang cukup. Ini ada matanya. Yang di mana, Pak? Panjang. Jadi diambil dulu yang pendek, ditukar dengan yang panjang. Jadi ada trik-trik tersendirinya. Yang pendeknya dikeluarkan sedikit dulu. Nah, jadi kita lihat ini kawan-kawan. Nah, ini yang panjang diganti dengan yang panjang supaya udah jauh dia ke sana. Jadi tiap-tiap paralon 4 inci ini ada yang namanya persambungannya seperti ini kawan-kawan. Jadi ada untuk nyambungnya, ini ada semacam yang di paralon itu udah ada. Tapi biasanya bisa kita buatkan lagi. Jadi menyatu dia, satu menyatu seperti ini. Dia agak sulit memasukkannya, tentu ada akal dari masing-masing kita. Ya seperti itu kawan-kawan cara-caranya. Agar bisa masuk untuk main akal lagi. Akal-akalan kita prosesnya panjang ini kawan-kawan. Jadi kita akan melihat nanti bagaimana cara mengeluarkannya dari situ. Setelah berapa meter ini, kata Pak Bapak ini udah sampai 4 meter. Jadi udah hampir ke sepeda motor saya itu. Di nanti lubangnya itu jauh di sana lagi. Ini nanti menunggu kalau ada sempat akar kayu. Nah, itu yang akan di situ lubang akan dibuat di dekat sepeda motor saya itu kalau ada akar kayu. Tapi kalau tidak, diteruskan dulu sampai 10 meter. Begitu menurut penurutan beliau ini. Nah, berbagai caranya kawan-kawan untuk memperbesarnya bisa saja kita inovasi seperti itu dengan memperbesar lubang mulutnya istilahnya. Seperti itu kawan-kawan. Jadi ada patroli di sini sedang lewat. Ini bekerja dekat apa ini enak juga kawan-kawan. Ada patroli, ada lalu lintas yang ramai di sana. Di sini sedikit. Begitu kawan-kawan. Nah, seperti ini dimasukkan lagi. Kita sambil rekreasi sebenarnya kawan-kawan. Jadi inovasi-inovasi itu butuh kawan-kawan seperti itu. Dibutuhkan. Nah, masukkan lagi. Jadi panjang dia di lubang ini. Jadi fungsi lubang ini tempat kita duduk sebenarnya kawan-kawan. Nah, dimasukkan lagi seperti itu. Sudah. Nah, itu dia. Oke. Kita teruskan. Nah, inilah rutinitas kerjanya hampir setiap waktu sampai dia tembus ke sana. Kalau ada lubang di sana, tapi ini karena belum ada lubang sengaja, karena di sana kalau terjadi misalnya mandek karena kena akar kayu, biasanya yang ditakutkan akar kayu dengan batu kawan-kawan. Tapi kalau misalnya tanah liat atau tanah apapun masih bisa diakali oleh Bapak ini. Dan lagi tahu Pak, di dalam tanah, batu ataupun paralon itu tahu. Oh, kalau Bapak ini udah tahu dia kalau di dalam sana itu Plastik, kalau coran krek langsung terasa Pak ya. memahami gitu kan. Dipahami, istilah udah lama bekerja ngerti nanti ini kayu, ini batu, ini coran. Terasa itu sama tangan beliau ini. Nah, begitu menurut penuturan beliau ini. Cuma dikocok aja dia rontok. Oh, ada batu-batu kecil Pak ya. Terasa ya. Kerikil kayaknya ya. Ya, ada tahu kawan-kawan. Jadi ada kerikil, ada batu karena memang seperti kita nyetir mobil, seperti ada undakan sedikit. Terasa sama kita kawan-kawan. Ini seperti ini. Itulah bekasnya kawan-kawan. Yang seperti itu bulat jadinya. Jadi yang dikorek Bapak ini sisa ini seperti ini lumpurnya jadinya kawan-kawan. Bulat-bulat dia. Seperti ini. Jadi ini bulat-bulat ini bekas dari borannya itu sebenarnya kawan-kawan, yang dikorek-korek dari sana. Seperti itu kawan-kawan ya. Jadi boran atau tai bornya itu seperti ini kawan-kawan. Itu tidak perlu kita ambil ke dalam seperti ini. Dan muncul dia di tangan di bagian bawah dari dekat tangan Bapak ini langsung. Jadi ngikut dia ke paralon ke bawah ini.
ke dekat tangan Bapak ini langsung. Kalau ini yang lumpur biasa, tapi yang bulat-bulat itu adalah dari dalam kawan-kawan, yang dekat ke mata bor. Ngajar gampang ininya Pak. Oh, yang pendek supaya gampang. Tarik dulu, nanti kalau udah ada Sam- 3 baru. Nggak, sampai berapa nanti masuknya itu? Kan sana belum ada lubang. Belum sengaja memang. Kalau sudah kita kecapean misalnya ada udah berapa paralon perkiraan 10 meter ya baru dikali. Oh gitu, jadi diperkirakannya aja ke sana ya. Jadi, Oh gitu, iya. kita udah memahami. Jadi lubang di sana belum ada kawan-kawan, nanti dikira-kirakan, mungkin diukur paralon di atas Ya, berapa gitu kan. Nah, baru karena nanti kalau ada halangan di sana agak bisa kita antisipasi kan, begitu maksudnya. Demikian sedikit pandangan kita kawan-kawan ya. Jadi cara-caranya udah cukup mengerti kita. Jangan jadi tinggal nanti narik paralonnya sesuatu itu udah masalah yang biasa, ditarik dikumpulkan lagi kawan-kawan. Jadi sekian pandangan mata kita kalau ada di Pekanbaru kawan-kawan. Jadi hubungi Pak Anhar ini. Ya memang fisik kalau beliau ini kalah kita kawan-kawan. Jalan Pahlawan, saya ulangi, Jalan Pahlawan Kerja Simpang 3, Jalan Karudin Nasution di ujung Jalan Sudirman ini. Nanti ada Jalan Pahlawan Kerja kawan-kawan. Ada Jalan Pinang Merah. Di simpang itulah Bapak ini. Terima kasih Pak Anhar. Terima kasih Pak sudah berbagi dengan kita semua. Ya, terima kasih ya. Doanya aja Pak, doanya aja. Ya. Semoga sehat selalu Pak ya. Yo.